Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Losri Dianawati dengan NIM 1911031321, kelas 5F, absen 17, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun pembuatan video ini yaitu menampilkan tentang simulasi mengajar siswa dengan RPP yang sudah saya buat, yaitu kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita dengan subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Nah, sebelum itu, di masa pandemi ini, kalian harus menjaga protokol kesehatan anak-anak dengan 5 langkah, yaitu pencegahan penyebaran virus corona. Yang pertama, menjaga kebersihan dengan menggunakan hand sanitizer atau sabun untuk mencuci tangan. Yang kedua, hindari menyentuh area muka apabila belum mencuci tangan. Yang selanjutnya, jangan keluar rumah apabila kondisi kalian tidak sehat. Lebih baik beristirahat di rumah. Menggunakan masker saat bepergian, menutup hidung saat bersin, dan yang paling penting makan makanan yang bergizi agar daya tahan tubuh kalian kuat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan doa. Untuk Nita bisa pimpin doanya. Saya Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nita karena sudah memimpin doanya. Nah, untuk absensi sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Dan jangan lupa kalian melakukan absensi anak-anak. Baik, Bu. Anak-anak, apabila dalam memulai pembelajaran, hal terpenting yang harus kita ingat yaitu bernyanyi agar kita semua semangat dalam belajar. Untuk itu, mari kita bersama-sama bernyanyi Indonesia Raya. Tanah airku, di sanalah aku berdiri. Tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Merdeka, merdeka, yang dan kecil. Merdeka, hiduplah merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Nah, kita tadi sudah membaca, tadi kita sudah menyanyikan Indonesia Raya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi dan menelaah peristiwa pada teks dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu menguraikan keberagaman budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melalui kegiatan bermain peran, siswa mampu menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keberagaman sosial budaya Indonesia. Yang keempat, melalui kegiatan mengamati dan menelaah, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan ekonomi masyarakat Indonesia. Ada beragam budaya di Indonesia. Keberagaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat Indonesia menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan budaya berupa rumah adat penglipuran. Nah, silahkan anak-anak kalian baca teks bacaan ini yang berjudul Rumah Adat Penglipuran. Baca dengan seksama karena setelah ini akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ibu berikan waktu 5 menit. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Bagus sekali. Nah, selanjutnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 3 pertanyaan, yaitu kalian bisa baca soalnya di slide. Ibu berikan waktu kalian 7 menit untuk menemukan jawabannya. Baik, untuk soal nomor 1, apakah Janisa bisa menjawab? Bisa, Bu. Baik, untuk jawaban nomor 1 itu ada Desa Adat Penglipuran dari Bangli. Ya, benar sekali, Devi Janisa. Beri tepuk tangan untuk Devi Janisa. Selanjutnya, nomor 2, siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Nita. Nomor 2, pembagian tata ruang dari rumah adat penglipuran yaitu mempunyai 3 bagian, yaitu utama, madya, dan nitya mandala. Sudah, Ibu. Dan untuk nomor 3, apakah Yusi bisa menjawab? Yusi, kendala sinyal nih Tidak sepertinya. hadir, Bu. Yusi izin. Oh, izin. Ibu kira terkendala sinyal, Yusi. Ya, baik kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
Sebelumnya, apakah kalian pernah mendengar teks non-fiksi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa itu teks non-fiksi ya? Apakah ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa itu fiksi? Ya. Teks non-fiksi itu adalah tulisan berbasis data berupa fakta yang sebenarnya disajikan dengan bahasa yang formal atau non-formal berupa argumentasi, eksposisi, atau deskripsi, Bu. Nah, dari wacana itu, apakah teks wacana yang sudah Ibu berikan kepada kalian itu termasuk teks non-fiksi? Iya, Bu, karena itu Ya, fakta dan nyata. Baik, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Nah, untuk itu Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk diskusi dan dengan menjawab LKPD yang sudah Ibu sediakan mengenai apa keunikan dari rumah adat Penglipuran ini. Untuk waktu diskusi, Ibu berikan kalian waktu 7 menit, dan setelah itu Ibu akan mengarahkan kalian untuk melakukan presentasi mengenai hasil yang sudah kalian buat. Baik, terima kasih Yusi, Janisa, dan Nita karena sudah melakukan presentasi dengan baik dan lancar. Kemudian, nah, perhatikan gambar yang sudah Ibu sediakan anak-anak. Apa yang kalian amati? Ada gambar apa saja di sana? Ada orang nari, Bu, ada rumah adat, ada mobil, ada orang. Ya, benar sekali. Tepuk tangan lagi sekali. Selanjutnya, Ibu mempunyai sebuah video yang menarik dan kalian pasti suka menontonnya. Ibu akan menampilkan videonya. Selalu sehat dan tetap semangat ya. Silakan tonton video ini dengan baik dan seksama agar kalian selanjutnya bisa membahas dan menjawab soal dengan baik. Baik, Bu. Baik, Bu.
Nah, itulah tadi keragaman budaya yang ada Indonesia, anak-anak. Kita lanjutkan ke materi. Nah, pada selanjutnya, Ibu bertanya kepada kalian, dari video yang sudah kalian simak, keberagaman budaya Indonesia meliputi apa saja, anak-anak? Pakaian adat, rumah adat, dan tarian, Bu. Ya, benar sekali, Janisa. Nah, pada selanjutnya, ayo kita bermain peran. Tugasnya Ibu memberikan LKPD kembali dengan kalian menuliskan naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Nah, dari video yang Ibu berikan sekarang, kalian tulis dengan sederhana naskah dari video tersebut ya. Ibu akan tampilkan videonya. Nah, dari video ini kalian buatkan naskah tentang toleransi, singkat saja, dan tentunya kalian akan memperagakannya juga. Baik, Ibu. Karena sinyalnya kurang baik, mohon bersabar ya anak-anak. Baik, Bu. Sinyalnya tidak bagus ini rupanya. Kali.
Nah, kalian sudah menonton videonya, kemudian Ibu akan memberikan waktu kalian kembali mengenai video tersebut. Kalian tuliskan naskah singkat mengenai video yang sudah kalian tonton. Begitu untuk waktu dan pengerjaannya Ibu serahkan pada kalian anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Nah, kalian sudah membuatnya dan kalian juga sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk selanjutnya, untuk tugasnya, Ibu memberikan kalian tugas. Tugasnya itu dibuat secara berkelompok, antara 4-5 orang. Tugasnya adalah kalian mencari kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerah kalian sendiri. Sesuai artinya, tuliskan paling sedikit 25 kata. Selanjutnya, identifikasi nama dan keunikan rumah adat dari daerah kalian masing-masing. Yang ketiga, tuliskan judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Nah, untuk tugas ini, kalian kumpulkan 1 minggu lagi. Ibu akan periksa dan kita bahas bersama lagi, yaitu pada hari Rabu 15 Desember 2021 ya anak-anak. Baik, Ibu. Baik, Bu. Kita selanjutnya beralih ke pelajaran selanjutnya. Nah, selain keberagaman budaya, kita akan mempelajari ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa saja itu? Ada usaha agraris. Terus ada usaha pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Ada usaha susu, daging, dan lain-lain sebagainya. Sudah, Ibu. Ya, itu sudah benar sekali, Nita. Mari kita tepuk tangan untuk Nita. Nah, selanjutnya perhatikan gambar ini. Ada ikan, ada hasil perkebunan, ada kayu, ada tambang, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh dari jenis usaha. Kemudian Ibu mempunyai satu video lagi untuk kalian, yaitu mengenai jenis usaha dan pemanfaatan sumber daya alam. Simak kembali video ini dengan seksama karena akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian diskusikan. Bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, termasuk hewan dan agraris.
dalam kuning. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke materi. Nah, ini adalah diskusi dan tanya jawab. Ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaannya, Ibu akan bacakan. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam disebut dengan apa? Dan yang selanjutnya, sebutkan contoh dari usaha agraris dan hasil peternakan contohnya. Untuk itu, Ibu memberikan kalian waktu untuk memikirkan jawabannya dan Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu dari pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Silakan untuk kalian membaca kembali atau mengingat-ingat kembali video yang sudah Ibu tayangkan tadi mengenai pertanyaan yang Ibu berikan. Baik, untuk jawaban nomor 1, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjawab sebelum Ibu memberikan jawabannya? Ya, Nita. Terima kasih, Nita. Kita berikan tepuk tangan untuk Nita. Untuk jawaban nomor 2, apakah Nisa bisa menjawab? Bisa, Bu. Apa jawabannya, Nisa? Itu contoh usaha agraris itu ada perkebunan, pertanian, perikanan. Mungkin itu, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nisa, Nana. Nah, untuk hasil peternakan, contohnya ada yang bisa membantu? Ya, benar Ya, Bu. sekali. Kita berikan tepuk tangan.
Nah, sebagai tugasnya, Ibu memberikan LKPD. Kalian bisa menyimak LKPD-nya. Oh, belum terlihat nih. Oh, ya sudah. Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Apakah kalian bisa mengerjakannya dengan baik dan apakah ada yang belum kalian tanyakan? Ada yang belum kalian mengerti maksud Ibu? Mohon maaf. Nah, jelas, Bu, kalau dari saya. Sudah, Kalau dari Ibu. mana? Oh iya, sudah paham. Berarti kalian mempunyai satu tugas ya anak-anak, yaitu tugas PPKN yang dikumpul minggu depan. Untuk LKPD-nya, apakah kita bisa melakukan presentasi sekarang? Bisa, Ibu. Ya, silakan Nisa dan Nita untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Bu. Baik, terima kasih Nita dan Nisa sudah mempresentasikan hasilnya dan sudah sangat baik sekali mengerjakannya. Untuk itu kita tepuk tangan. Nah, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan untuk hari ini dan apa yang bisa Ibu perjelas kembali? Apakah ada yang kalian belum mengerti atau bagaimana? Dari Janisa bagaimana? Sudah mengerti, Ibu. Ya, bagus sekali. Kalau dari Nita, apakah sudah memahami pembelajaran? Sudah. Nah, pada pembelajaran hari ini, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan atau menyebutkan salah satu dan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari? Saya, Ibu. Ya, silakan Nita. Hari ini kita mempelajari apa saja? Hari ini kita mempelajari tentang teks non-fiksi beserta contohnya. Lalu tentang rumah adat Penglipuran. Terus tentang Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya mulai dari pakaian adat, rumah adat, bahasa, suku, tradisi, dan lain sebagainya. Itu saja, Ibu. Ya, bagus sekali Nita. Sedikit Ibu tambahan jawaban dari untuk Nita agar kita bisa memahaminya dengan baik. Seperti yang sudah dikatakan Nisa, kita mempelajari tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi teks bacaan yang memuat informasi yang nyata dan berdasarkan fakta anak-anak. Yang selanjutnya, contohnya adalah teks bacaan yang sudah Ibu berikan, yaitu Rumah Adat Penglipuran. Rumah Adat Penglipuran merupakan salah satu bentuk kejadian atau fakta. Yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman sosial dan budaya, mulai dari pakaian adat, rumah adat, suku, tradisi, dan lainnya. Kita harus memiliki rasa nasionalisme dan toleransi untuk perbedaan yang ada. Seperti semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Untuk selanjutnya, jenis usaha yang ada dibagi menjadi dua, yaitu usaha agraris dan usaha non-agraris. Usaha agraris bergerak pada bidang perikanan, perkebunan, peternakan, dan pertanian. Dan untuk non-agraris, contohnya seperti pertambangan dan lain-lainnya. Contoh dari usaha agraris seperti jagung, biji-bijian, cengkeh, daging, ikan, dan masih banyak lagi. Nah, apabila kalian sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum itu, karena tadi kita mengawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Untuk Devi Janisa bisa memimpin doanya. Bisa, Bu. Oke, teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita mengakhiri dengan mengaturkan doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Devi Janisa karena sudah pembelajarannya kita laksanakan dengan baik dan lancar. Kita tentunya mengucap syukur karena sudah diberikan kelancaran. Untuk itu, sekali lagi Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan untuk itu kita bisa keluar. Silakan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu. Sama.